Aku nggak bisa baca buku dengan normal kayak dulu. Pernah nggak kamu ngerasa bosen atau ngerasa nggak fokus ketika sedang mengerjakan sesuatu? Kayak ada dorongan dari dalam diri untuk tiba-tiba buka HP, terus ngecek WA, ngecek email. Padahal kita tahu nggak ada notif di aplikasi-aplikasi tersebut. Dan beberapa tahun belakangan aku tersadar bahwa aku nggak bisa baca buku dengan normal kayak dulu. Kayak rasanya susah mau baca buku sampai selesai. Padahal waktu aku masih kecil, kayak dari SD sampai SMP, rasanya kayak gampang banget. Baca satu novel kayak Lord of the Rings atau The Hobbit, itu benar-benar satu buku selesai dalam waktu 1 hari. Tapi sekarang kayak baca buku dengan normal kayak gini, ini butuh waktu berhari-hari. Rasanya kayak nggak bisa baca dengan fokus. Dan ternyata emang ada penelitian bahwa di era digitalisasi sekarang, short attention span manusia itu cenderung menurun. Kira-kira apa ya alasannya? Kemungkinan yang pertama, ada sangkut pautnya dengan cara kita mengonsumsi informasi atau konten di era sekarang. Zaman dulu tentu ya, arus informasi atau konten itu benar-benar terbatas. Jadi kita itu selalu memiliki banyak waktu untuk menghayati, untuk memproses, dan juga membaca ya. Kata per kata, kalimat per kalimat, hingga kita benar-benar bisa memahami isi informasi atau konten tersebut. Tapi di era sekarang, kita udah punya banyak banget pilihan ya. Ibaratnya ketika kita buka YouTube, Instagram, atau medsos lainnya, di timeline atau di home, kita tuh udah langsung disuguhkan dengan banyaknya informasi. Nah, dengan banyaknya opsi atau pilihan itu, kayak ada satu urgensi dari dalam diri untuk mencicipi ya, atau langsung nonton atau mengonsumsi semua konten dan informasi itu dalam waktu yang cepat. Arus informasi atau konten yang tadinya itu kalem, yang stabil, tiba-tiba berubah dengan sangat deres, dengan sangat cepat. Dan kita pun juga semakin terbiasa ya mengonsumsi konten atau video pendek, entah itu di TikTok, YouTube, Twitter, semuanya punya. Ya karena perusahaan-perusahaan besar itu tahu bahwa video pendek ini benar-benar bisa membuat kita jadi ketagihan dan juga bisa membuat kita mengonsumsi banyak konten dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada dulu. Aku rasa kita semua pasti pernah dengar yang namanya dopamine hit. Ketika kita mengonsumsi konten-konten yang banyak itu tadi, ada sesuatu mekanisme yang terjadi di otak kita. Otak kita akan memberikan rasa atau memberikan reward dan membuat rute baru di neuron atau saraf otak kita bahwa oke, kegiatan nonton video atau ngelihat konten ini merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Dan pada akhirnya tubuh kita tuh kayak selalu pengen merasakan rasa reward itu tadi. Nah, deresnya arus konten ditambah dengan banyaknya video-video dengan durasi yang pendek, ditambah ya dengan dopamine hit itu tadi, membuat fokus kita makin lama makin tergerus. Tapi sekarang karena kita udah terbiasa, kita udah kayak punya rasa ketergantungan dengan dopamine hit itu tadi, kita jadi gampang banget untuk kehilangan fokus. Kayak tiba-tiba pengen scroll YouTube, tiba-tiba pengen scroll TikTok, tiba-tiba kayak buka WA, buka Gmail, dan selain mempengaruhi pekerjaan, itu pun juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Yang tadinya kita bisa ngobrol sama orang lain itu dengan intim, kita benar-benar bisa engage dengan orang itu, kita sekarang akhirnya jadi susah fokus. Kayak ngobrol sambil scroll, habis itu sambil cek Gmail, cek WA, dan ya pada akhirnya itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, salah satu yang lebih bahaya lagi itu untuk anak-anak kecil. Karena berdasarkan fenomena sekarang, banyak orang tua yang udah memperkenalkan HP ke anak-anak mereka sedini mungkin. Dan ya, selamat, itu membuat generasi muda di masa mendatang itu sangat rentan ya sama namanya short attention span. Pada akhirnya anak-anak ini jadi susah untuk fokus. Dan bayangkan ya, di masa pertumbuhan ketika otak itu masih benar-benar masa-masa develop, mereka udah punya attention span yang sangat singkat. Oke, gimana solusinya? Salah satu solusinya tentu adalah kembali lagi ke zaman ketika informasi atau konten itu nggak sederes sekarang. Artinya kita harus ngerem cara kita mengonsumsi suatu konten atau suatu informasi. Nah, salah satu caranya adalah melatih diri kita untuk membaca buku. Karena bener ya, dengan membaca buku tanpa distraksi itu, kita bisa benar-benar engage. Kita benar-benar bisa meresapi ya, kata per kata, paragraf demi paragraf, dan teks demi teks.
Kemudian mungkin untuk cara yang lumayan berat ya, yaitu adalah menghapus media sosial atau pakai media sosial itu seperlunya. Kayak misalnya aku menghapus IG, menghapus TikTok ya. Jadi intinya benar-benar berusaha untuk membatasi diri kita sama media sosial itu tadi. Ya aku tahu tentu cukup berat ya. Tapi jujur satu hal yang membuat aku pengen melakukan hal itu adalah kerinduanku ketika membaca buku ya pada zaman dulu ya. Dan rasanya kayak kangen aja sama perasaan ketika kita berhasil membaca satu buku. Perasaan kita benar-benar terlibat gitu di dalam cerita bukunya. Kayak misalnya zaman dulu baca Lord of the Rings, baca Percy Jackson, kita benar-benar bisa fokus memperhatikan setiap detail. Dan semuanya karena aku benar-benar fokus. Dan aku pengen ya untuk bisa mengonsumsi satu konten atau satu berita dengan cara yang sama seperti dulu. Dan juga benar-benar menghayati dan memperhatikan setiap detail kecil dari informasi tersebut. Dan selamat mencoba buat teman-teman, semoga kita bisa kembali mendapatkan fokus kita yang sudah lama hilang itu. Like, share, dan subscribe kalau misalnya suka dengan konten tentang self-improvement, tentang produktivitas, atau tentang trivia, yang semuanya itu ada di channel Si Jo Tahu ini. Thank you, Rek.